Band asal Bali beraliran psychedelic grunge ini digawangi oleh Robby pada vokal dan gitar, Dangki pada gitar, Gembul pada drum, dan Made pada bass. Setelah sukses di album sebelumnya, Nina Navikula kembali menyuguhkan sesuatu yang baru di album ke-8-nya. Di album yang berjudul Tatap Muka, Navikula merekam lagu-lagunya secara live dengan aransemen akustik dan merilisnya dalam bentuk DVD. Aspek visual disertakan dalam album Tatap Muka ini, karena Navikula tak ingin hanya berbagi musik, tetapi juga energi selama proses kreatif penggarapan album. Navikula mempercayakan penggarapan album Tatap Muka kepada Eric EST untuk videonya, dan Antinda Music Production untuk musiknya. Album ini adalah album kedua Navikula yang turut didukung oleh Volcom Entertainment. 6 orang musisi pendamping digandeng dalam penggarapan album ini. Mereka mewarnai Tatap Muka dengan perkusi, piano, cello untuk mendukung gitar dan vokal. Lagu berjudul Merdeka sebelumnya pernah mengisi album Beautiful Rebel, kemudian diaransemen ulang dan dipilih sebagai single hit dalam album terbaru ini. Ya, Shana senyum-senyum terus. Kenapa? Karena dia luar biasa happy karena Navikula ada di sini loh. Band yang sudah eksis di Indonesia selama 19 tahun, sudah mau 20 tahun bersama, dan mereka akhirnya menghadirkan album baru. Tapi albumnya ini konsepnya sangat menarik karena DVD dan itu akustik. Judulnya adalah Tatap Muka. Nah, Awesome. Tatap Muka ini juga bisa jadi milik Anda di rumah ya kan? Yes, betul sekali. Jadi kalau misalnya mau mengikuti kuisnya nanti akan kami rilis di Twitter. Bagi 3 pemenang akan mendapatkan album terkini dari Navikula. Nah, siapa saja mereka? Mungkin saya langsung introduce dari yang paling ujung dulu. Di situ sebetulnya namanya adalah Raiwidya Adnyana, tapi mau dipanggil Gembul saja. Ya, Selamat pagi, beli Gembul. Selamat pagi. Dan di sebelahnya ada Dadang Esa Pranoto. Halo, selamat pagi Dadang. Bertemu lagi. Dan di sebelahnya Shana tentunya ada Gede Robby, sang vokalis. Dan di sebelah sana ada Bli Made. Halo Bli Made. Halo Bli, apa kabar nih hari ini di Jakarta? Berbeda sama Bali ya? Panasnya enak di Bali. Bisa tanning. Tapi kita akan bicara mengenai Tatap Muka ini. Karena ini adalah album ke-8 dari Navikula. Dan ini apa ya, berbeda sedikit dari Navikula biasanya yang memang keluar dengan distorsi dan lain-lain. Iya. Ini kenapa memilih untuk berakustik ria di sini? Sebelum album ini dibuat kita ada diskusi dengan teman-teman. Next album ini album seperti apa yang kita mau gitu. Dan dari dulu memang pengen bikin album akustik sih, full akustik gitu. Kalau di album sebelumnya kan distorsi, noise gitu, walaupun kita sisipkan 1-2 lagu akustik, tapi ini full akustik. Terus berkembang lagi, kita maunya live biar lebih telanjang, biar lebih jujur. Terus gimana caranya penonton tahu ini biar lebih jujur? Ya ada visualnya gitu. Akhirnya jadinya ya ini live, akustik, dan video. Ini one take atau ada cut-cut nggak sih ketika proses itu? Ya kalau salah ulang dari awal lagi. Ya. Jadi untuk proses take-nya sendiri 1 hari. Jadi kita masuk jam 10 pagi, rekam 8 lagu, jam 7 malam udah kelar. Berarti Dan bukan di studio, jadi di luar. di luar studio. Ini kayak Begin Again ya? Film Begin Again itu kan juga akustikan di luar tuh. Jadi seluruh noise yang ada itu juga masuk dalam itu, memberikan warna tersendiri. Iya, tapi tantangannya yang terberat tuh apa sih? Karena ini kan sudah 19 tahun bersama begitu, dan kemudian mengeluarkan album baru lagi. Fanbase-nya sudah ada, tapi tantangan kali ini apa menurut Navikula? Ya, album ini. Karena kita di sini juga melibatkan banyak teman-teman musisi, kolaborasi. Ada total itu 6 orang musisi hebat dari Bali. Jadi 10 dengan kita ya? 10 sama kita. Tentunya. Nah itu kita memix waktunya biar bisa latihan enak. Waktunya kan pada sibuk semua tuh. Bandnya sendiri sibuk. Apalagi punya 2 band ya kan? Seperti Dadang seperti ini ya. Ya mungkin kemarin tantangannya gimana cara ngepasin jadwal semua orang ini. Ada satu lagu lagi yang dinyanyikan kembali, yaitu Merdeka. Iya. Apa bedanya dengan yang sebelumnya? Ya, Merdeka sebelumnya udah ada dirilis di album ke-6 kan. Kalau ini ya lebih akustik. Tapi spiritnya masih sama. Spiritnya tetap sama. Ini spirit dari Navikula. Selama ini apa ya, terkesan sebagai musisi-musisi satu band yang sangat idealis. Apa sih di balik idealisme itu? Apa yang sebenarnya ingin kalian sampaikan di luar sana? Pesan seperti apa? Iya, memang kalau dari tema lagu-lagu Navikula banyak bercerita tentang isu lingkungan, kan? Terus isu sosial, hak asasi, macam-macam. Ya kalau Navikula sendiri sih sebenarnya gabungan seimbang antara
idealisme, kreativitas, dan entrepreneurship. Gimana Jadi tuh, bisa seimbang. dijelaskan nggak? Ya kalau idealisme itu ya kita memang menyanyikan, kita memang suka musik, kita bikin band kan gara-gara kita suka musik emang. Jadi itu saya pikir resep menjadi awet. Nah, do what you love, love what you do gitu. Habis itu kreativitas itu artinya kita ya berusaha untuk membuat maksimal yang kita bisa dan mencoba tantangan-tantangan baru. Biar kita nggak terlalu comfort zone gitu kan. Ini udah pernah dibikin, buat what's next gitu. Itu memancing kita untuk bergairah terus, itu passion. Terus entrepreneurship tadi itu, ya walaupun kita nggak jadi kaya-kaya amat gara-gara bermusik, at least musik membiayai dirinya sendiri karena nggak ada uang kita akan tetap main musik kan. Iya. Jadi ya syukur. Kesinambungan gitu ya. Ya untuk beli instrumen, untuk beli karena musik kan hobi mahal kan. Betul. Ya. Betul. Kalau misalnya bicara mengenai grunge, ini definisi yang saya dapatkan. Grunge itu adalah musik anak-anak muda yang merasa depresi dengan masa depan. Itu benar nggak sih? Kalian setuju nggak sih? Dulunya mungkin awalnya ya, sebenarnya zaman itu kan. Iya. Karena kultur punk rock itu kan kuat mempengaruhi grunge tahun 90-an di awal tuh. Tapi ya kita serap energi musiknya gitu. Tapi waktu eksekusi menjadi topik, ya kita pakai topik apa yang kita suka. Kebetulan ketertarikan kita banyak ke isu lingkungan sosial. Kalau misalnya isu lingkungan atau sosial yang sekarang sedang mau difokuskan tuh seperti apa kan? Karena kemarin akhir pekan kemarin juga kita juga sempat, bukannya sempat ya, memang sudah kehilangan salah satu aktivis lingkungan, yaitu Jopi gitu. Jopi Perangin-Angin. Yes, Ya, dan dia Perangin-Angin. baru datang dari konser Navikula pada waktu itu. Nah itu dia gitu loh. Nah sebetulnya kalau misalnya kita bicara mengenai lingkungan, menurut kalian tuh fokus lingkungan sekarang tuh apa sih yang harus di raise awareness-nya? Iya, kalau kita lihat sih Indonesia ini kan punya banyak aset-aset, banyak kekayaan-kekayaannya kita. Dan menurut kita ini kekayaan Indonesia itu salah satunya yang paling kuat adalah hutan hujan. Keragaman hayati yang ada di situ sebagai plasma nutfah gitu. Di hutan hujan itu kan biodiversity-nya tanaman obat-obatan semua, dan bukan cuma tanaman aja, ada fauna juga. Yang beberapa hewan yang cuma ada di Indonesia, misalnya seperti kayak di orangutan gitu kan. Hutan hujan cuma di dunia cuma 3. Di Indonesia, di Kongo, di Afrika, dan di Amerika Selatan gitu loh. Dan jumlahnya semakin melaju dengan deras atas nama percepatan ekonomi gitu misalnya. Tapi mungkin ekonomi bagi kita ini kan kemakmuran itu bisa diukur dari banyak hal. Bisa siapa tahu kemakmuran itu adalah dengan mempertahankan kekayaan itu kan. Dan ya ini kita setuju bahwa Indonesia harusnya moratorium hutan. Karena itu adalah pelestarian kekayaan. Di dalamnya bukan cuma fauna, ada masyarakat adat juga. Ada kekayaan lokal wisdom yang sebenarnya kekayaan-kekayaan ini kalau hilang justru mungkin kerugiannya lebih banyak daripada untung yang didapat. Dan keberadaban kita suatu hari juga akan hilang. Betul, dan ada banyak masalah selain hutan hujan, ada krisis air, pemerataan pembangunan, banyak PR-nya kita lah. Tapi kita kan nggak bisa skeptik, kita harus punya hope. Betul, optimistis. amazing. Dan memang ini juga disuarakan oleh Navikula, selalu optimis dalam bermusik begitu, menyuarakan